para wanita yang telah mendapat berita gembira bahwa mereka dijamin masuk surga. Terus tengriku diceritakan mulai dari Sayyidina Khadijah binti Khuwailid, Sayyidatina Aisyah, para istri-istri Kanjeng, istri-istri para sahabat sudah diceritakan. Artinya apa? Artinya para ibu-ibu juga niku nggih sami kesempatan, peluang serta kemungkinannya sama-sama meraih keutamaan hidup, sama-sama meraih keutamaan beribadah serta menjadi penduduk surga. Diawali donga kita syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari ini kita telah dikaruniai Allah nikmat. Nikmat napa? Nikmat turu saenak-enake terus diparingi tangi saenak-enake. Sampeyan bayangaken turu terus gak tangi maneh napa sampeyan? Nggih. Nggih. Utawa sakwalike sedalu kepengin turu pun donga bismika Allahumma ahya wa bismika amut bismika Allahumma wada'tu jambi lan sak piturute nggih. Dadakno gak esok turu-turu sampai jalan subuh. Kesiksa. Makanya Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk bersyukur. Sak syukur-syukure sak saged-sagede termasuk rezeki turu. Turu itu, tidur itu termasuk bagian deretan nikmat yang berharga menurut Allah Subhanahu wa taala. Dan Quran pinten-pinten disebutakan bahwa tidur itu merupakan kenikmatan. Ngantuk niku disebutaken dening Al-Qur'an ketika para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah peperangan diparingi ngantuk sehingga tertidur. Setelah tidur sehingga bisa giat, bisa semangat. Nah, monggo donga nyukuri turu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asbahna wa asbahal mulku lillah wal 'azamatu wal qudratu lillah wal 'izzatu lillahi rabbil alamin. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Kita nuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hari ini kita diberi kebaikan-kebaikan yang telah diciptakan Allah pada kebaikan hari ini. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yaum wa khaira ma fihi wa na'udzubika min syarri hadzal yaum wa syarri ma fihi. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yaum wa fathahu wa nasrahu wa nurahu wa huda. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam rabbil alamin bisirril fatihati wa ala manah masyayikhuna asaduna wa ala manah abauna wa ummahatuna wa ajdaduna wa jaddatuna wa ala manah asalafuna as-salihun. Niat mugi-mugi masjid tindang dadi nek saged iktikaf bisirri asraril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wal walidayya walil mu'minina. Amin. Kembali kepada kajian kita tentang ibu-ibu niku, sejarah kaum ibu, dan untuk meyakinkan kita para suami bahwa para istri itu juga mempunyai kesempatan yang sama, peluang yang sama, dan kemuliaan yang sama ya secara tabi'i. Secara karakteristik
karakter niku sifat yang memungkinkan mereka untuk mulia, sebagaimana juga mempunyai peluang untuk tidak memuliakan manusia. Tapi sejarah ini para ibuke ulama, para ibuke aulia, rata-rata nih. Kula pun setengah ngoten nggih, walaupun belum tuntas meneliti. Para ulama, para aulia niku rata-rata ibuke niku kaum sholihah. Kaum sholihah. Maca sejarah Imam Syafi'i, sekaligus maca sejarah ibuke Imam Syafi'i, Imam Bukhari, sahabat tabi'in Sufyan Ats-Tsauri, Imam Ahmad ibnu Hanbal, Kanjeng Syekh Sultanul Aulia dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan lain-lain. Ibu-ibu ini, Imam Ghazali termasuk. Ibu-ibu itu tercatat dalam sejarah niku sebagai pengukir sejarah bagi lahirnya imam-imam dan wali-wali. Allahumma sholli ala Muhammad. Oleh karena itu, kita jangan melihat sebelah mata. Koyok-koyok nih ibu-ibu niku ngalami haid, ngalami nifas, terus napa jenenge ibadahe kurang. Sing diwaca hadis akeh-akeh penduduk ahli neraka niku nggih. Kata-katae penduduk ahli neraka ibu sing kafir niku. Al-Qur'an menegaskan bahwa para kaum muslimin muslimat, wong lanang wong wedok niku sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was shaimina was shaimat wal hafizina furujahum wal hafizat wal dzakirina Allaha katsiran wal dzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Firman Gusti Allah Subhanahu wa taala, innal muslimina wal muslimat, sesungguhnya kaum muslim laki-laki dan perempuan, wal mu'minina wal mu'minat, kaum beriman laki-laki maupun perempuan, wal qanitina wal qanitat, para orang-orang yang disiplin patuh menjalankan perintah Allah baik laki-laki maupun perempuan. Muslimin usmat wasadiqin wasadiqat, wong-wong sing temen ing dalam urupe sesuai antara yang diucapkan dan dilakukan baik laki-laki maupun perempuan. Wasadiqin wasadiqat wassabirin wassabirat, orang-orang yang sabar maupun laki-laki maupun perempuan. Sabirin wassabirat wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat, para orang-orang yang ahli sedekah baik laki-laki maupun perempuan. Wassaimin wassaimat, kaum yang senang berpuasa baik laki-laki maupun perempuan. Sadiqun sadiqun wal hafizina furujahum wal hafizat, mereka yang mampu mengendalikan hawa nafsu, menjaga dari kemaksiatan baik laki-laki maupun perempuan. Wadzakirin Allah katsiran wadzakirat, para ahli zikir yang mau berzikir lisan dan hatinya baik laki-laki maupun perempuan sama. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima, mereka diberi kesempatan, dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapat ampunan yang besar serta pahala yang agung. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima.
Oleh karena itu maka kaum ibu itu sebagaimana kaum pria mempunyai kesempatan yang sama. Hanya yang berbeda niku adalah posisi, status, serta tugas. Serta tugas yang dijalankan. Bapak-bapak mendapat kesempatan dan tugas untuk menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan logistik maupun penataan kehidupan di dalam keluarga. Niku kepala keluarga. Ibu-ibu, nuwun sewu, ibu-ibu merupakan penjaga gawang bagi keselamatan putra-putri, penanaman karakter, penyiapan mental, niku lebih banyak berperan kaum ibu. Penciptaan sifat-sifat anake arepe dadi medhit utawa anake tidak bermoral banyak berpengaruh dari ibu. Kenapa? Karena yang melahirkan, menyusui dan hampir 24 jam bersama putra-putri kita adalah ibu. Bapak-bapak ngelayap. Allahumma sholli ala Muhammad. Oleh karena itu, maka kaum ibulah al-mar'atu imadul bila. Wanita itu tiangnya negara. Walaupun nek menurut Al-Qur'an niku sejarah para ibu sebagaimana pria sami mawon. Misalnya niki surat napa niki? Surat At-Tahrim penutup juz 28 mau masuk 29. Gusti Allah Subhanahu wa taala melukiskan kisah tentang posisi dan status kaum ibu bagi kaum bapak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdaini min ibadina salihaini fakhanatahuma falam yughniya 'anhuma min Allahi syai'an wa qila udkhulan nar ma'ad dakhilin. Gusti Allah dawuh daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Allah telah membuat perumpamaan sebagai pedoman kehidupan bagi kaum ibu adalah istri daripada Nabi Nuh dan Nabi Lut. Ini contoh sing berpengaruh, yang contoh sing boten apik bagi kaum ibu. Bojone Nabi Nuh niku kurang nopo? Nabi Nuh niki termasuk ulul azm. Napa ulul azmi niku? Nabi pilihan dari 25 yang dipilih. 25 yang dipilih ini merupakan pilihan daripada 313 rasul yang dipilih. 313 rasul ini merupakan pilihan dari ribuan nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Lah ini Nabi Nuh setelah diseleksi dari ribuan niki 313 jumlah rasul, dari 313 niku diseleksi yang paling nemen ujiane niku 25 yang disebut dalam Al-Qur'an niku teng Aqidatul Adamul Idrisun Hududul Mak Soleh wa Ibrahim kulun muttaba lan sak pitulute sampai Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari 25 niku diseleksi lagi orang yang paling tabah di dalam menjalani kehidupan niku ulul azmi jenenge, wong sing rajanya manusia paling sabar. Gangsal Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan di atas semua itu adalah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lho ngoten niku lho, bojone niku mlebu neraka. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Allah telah menjadikan perumpamaan
bagi orang-orang yang kafir itu adalah istri daripada Nuh dan Nabi Lut. Napa? Kanata tahta abdaini min ibadina solihaini fakhanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'a wa qila dkhulan nar ma'ad dakhil. Dua-duanya ini sesungguhnya berada di dalam apa? Pengayoman dua hamba kami yang soleh, yaitu Nabi Nuh dan Nabi Lut. Tapi tidak memihak kepada kaum kafir. Ketika Nabi Lut alaihissalam menyampaikan tentang haramnya istilah saat ini LGBT lah, LGBT, tidak memihak kepada kaum homoseks. Dan saat itu pun cerita tersendiri pun tentang Nabi Lut. Demikian juga Nabi Nuh. Tapi yang ingin kita garis bahwa ini kalau tengriki, bahwa wanita itu begitu kuatnya untuk mempengaruhi Nabi Nuh dan Nabi Lut. Tapi untungnya orang Nabi dan Rasul, sehingga fakhanatahuma, kemudian keduanya bersekongkol dengan orang kafir, mengkhianati kepada abdaini, kepada dua hambaku. Maka masuklah dia ke dalam neraka. Sebaliknya, Gusti Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan bagi orang-orang yang mukmin adalah wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun idh qalat rabbi ibni li indaka baitan fil jannati wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumil zalimin. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. Sebaliknya, Gusti Allah Subhanahu wa taala telah membuat kangge kita para kaum beriman sebagai contoh wanita-wanita soleh inggih menika imra'ata Fir'aun dan Maryam ibntu Imran. Asia imra'atu Fir'aun. Jenenge niku enggak apa-apa gitu. Iya. Pokoknya Asia nggih. Asia Bapak ini terkenal ya. Asia binti Muwallid. Tapi terkenalnya pun Asia imra'atu Fir'aun. Asia itu istrinya Raja Fir'aun. Muzahim. Nggih. Asia niku sing semerap malah niki Pak Ali Rifai. Asia binti Muzahim yang kebetulan menjadi permaisuri raja daripada Raja Fir'aun. Saking kuatnya pengaruh untuk berpihak kepada kesolehan, yang saat itu kebijakan Fir'aun menghabisi seluruh bayi-bayi yang lahir karena dikhawatirkan menggoyahkan kekuasaannya. Asia imra'atu Fir'aun bertahan untuk mempertahankan seorang bayi yang kebetulan direkrut, diambil dari tengah dari tengah Sungai Nil, karena sudah dikasih panggah si Arab dibelah mawon. Asia tuh binti Muzahim mempertahankan ojo iki ngono kene gak duwe keturunan, mbok menawa iki iso menjadi generasi penerus kerajaan Fir'aun. Fir'aun niku nggih. Apa jenenge kerajaannya? Ramses. Kerajaan Ramses. Lah, pada saat itulah yang semua bayi dihabisi atas jasa dan perang Asia tu imra'atu Fir'aun, terselamatkan seorang bayi yang kemudian menjadi rasul. Nah niki, jadi kita niki pun sampai
napa terpengaruh oleh situasi dan suasana. Contohnya kurang apa kekuatan dan kekuasaan seorang pria yang adikuasa sak kuat-kuate ya, yang mempunyai napa jenenge polisi kebijakan sak kuat-kuate tapi kalah dengan pengaruh seorang istri. Niki sedaya niku hanya tergantung kepada maka masya Allahu kan wa malam yasha lam yakun wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ojo maneh ujug. Demikian juga anak. Iki kula selipi dhisik anak. Anak itu juga diberi rizki karakter oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang nopo Nabi Musa. Nabi Musa itu sejak bayi niku sudah didulang di kerajaan Firaun. Gede berkembang sebagai bayi besar tetap di kerajaan Firaun sampai remaja sampai menjelang dewasa. Mestine menurut teori pendidikan wong hidup dalam binaan raja kafir Firaun. Suasana sing gak kenal agama. Tapi di situ terselip nopo sifat rahasia Asiyah binti Muzahim. Ternyata Musa yang berada di bawah binaan Fir'aun itu tidak terpengaruh oleh sedikit pun kekafiran Fir'aun. Justru menjadi nopo Musa yang soleh. Fa-Musa alladzi rabbahu Fir'aunu mursalu wa Musa alladzi rabbahu Jibrilu kafiru. Anak sing sebaya kali Nabi Musa. Di zaman Nabi Musa ini kini wonten loro. Nomor 1 Musa sing anak binaan, anak angkati Raja Fir'aun. Sing setunggal Musa anakane napa jenenge Musa Samiri binaane didiane malaikat Jibril. Disebut binaan sakjane mboten binaan, tapi ilmune niki nyolong ilmune malaikat Jibril. Tapi justru dengan ilmu yang didapat mergo ana barang teracaane liwatane malaikat Jibril lalu dibuat dengan ilmu sedemikian rupa dilebokno nang pedet dadak pedete diakoni sebagai Tuhan. Sehingga Musa Samiri yang sebaya dengan Nabi Musa itu ketika ditinggal oleh Nabiullah Musa alaihi salam, Musa bin Matta alaihi salam menjadi provokator kekufuran, provokator murtad nalika ditinggal bersemedi oleh Nabi Musa selama 40 hari ke Gunung Tursina, mengajak masyarakat, lho iki lho pangeranmu, duduk pangerane Musa. Akhirnya nopo nyembah pedet kabeh. ilmune nyolong teko teracaane nopo liwatane malaikat Jibril. Sebaliknya Nabi Musa alaihissalam yang dari kecil sampai besar berada di dalam suasana kerajaan, tapi sikap dan mentalnya kemudian menjadi seorang rasul, menjadi seorang nabi, tidak sedikit pun terpengaruh oleh virus kekafiran Fir'aun. Itu artinya apa? Artinya bahwa anak itu juga sudah diberi bekal karakter oleh Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita sebagai bapak, sebagai ibu, kita adalah mensolehkan diri kita sebagai bapak dan lebih-lebih mensolehkan diri kita sebagai ibu supaya anak kita itu menjadi soleh. Anak niku dominan apa jare wong tuane. Al-abna madharul aba wal ummahat. Para anak niku merupakan perwujudan daripada bapak. Daripada bapak tadi, Bu, nek upama
anak sampean nakal utawa anak kita nakal, naudzubillahi min dzalik, wis aja nyalahno anake nemen-nemen. Aja anaknya ngono gak kira nurun tangga. Nggih. Anak mosok nurun tangga, paling nurun introspeksi. Introspeksi. Nggih. Imam Syafi'i niku saleh, niku mergo ibuke niku lho. Warok. Imam Syafi'i itu pada usia 6 tahun sudah ditinggalkan oleh bapaknya. Ibu ini Masya Allah warok. Dan tidak meninggalkan warisan apa-apa. Tapi Imam Syafi'i dibina untuk mengaji. Kelahiran ini latang Irak. Dibina ngaji sampai usia remaja dikongkon ngaji teng Haramain, teng tanah suci. Kon berangkat teng tanah suci. Dimodali hanya sebatas transportasi, boten bekal nopo-nopo. Nggih pancen masih punya kerabat teng Madinah. Ngaji. Begitu masuk setelah entah 10 tahun entah nopo, Imam Syafi'i niki alim. Alim. Setelah mengaji di Madinah, di Makkah alim. Sehingga wong zaman abad ketiga Hijriah itu merupakan abad keemasan umat Islam yang mencapai puncak kekayaan, kejayaan dan sugiye kerajaan Islam zaman Abbasiyah. Sembarang niku dibayar. Wong ngarang kitab niku diberi imbalan, ditimbang sak pira abote diregani emas. Nggih. Wong ngajar teng Masjidil Haram, Masjid Nabawi dibayar. Wong ngaji dibayar. Wong ceramah itu dibayar. Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Ini boten iki guyon. Begitu pulang, ini bukan hanya dialami oleh Imam Syafi'i saja. Imam-imam yang lain. Imam misalnya Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili wonten cerita piyambak pulang dibegal tiang mergo banyak bawa bekal. Imam Syafi'i telah memiliki sejumlah santri teng Madinah niku wangsul teng Irak. Numpak jaran. Sampai di Irak. Sampai di Irak kebetulan malam. Ketuk-ketuk. Sopo? Syafi'i, Bu. Syafi'i. Didelok kok jarane apik. Nggih. Gawanane akeh. Sampeyan iki tak kongkon nang Mekah Madinah gak golek donya terus ibuke. Sampeyan iki tak berangkatno gak supaya nggawa kaya ngene iki. Nggawa wong sakmene akeh, nggawa barang. Wong nggawa berangkat gak nggawa apa-apa. Tekon dia wis bali dhisik. Dikangen balik kali ibuke. Niki ibuke Imam Syafi'i. Terkenal niki kisah. Nek kepengin jelas sampean buka internet di wonten. Bu, jenengan sakit ngoten gak ketemu ambek anake pirang-pirang tahun mulai. Dadane dikon balik mondok maneh. Sakit ta, Bu? Nah, ibu yang seperti inilah ibu-ibu yang disebutkan dalam sejarah ummahatun sona'na rijalan. Sejumlah ibu yang mampu melahirkan generasi-generasi manusia besar pada zamannya. Mereka kuat. Hati ini kuat. Niki ibu sing ngeten, tapi nggih enten cerita ibu niku sing nyebabaken bojone dadi wali niku nggih. Enten nggih. Dadi wali. Niki sinten jenenge? Imam Ahmad. Asline Imam Ahmad. Bapake jenenge Ali Rifai, tapi sanes Rifai niki. Imam Ahmad niku putrane Imam Ali Rifai. Teng Baghdad. Napa? Dikira kula guyon ta mboten. Terkenalnya Imam Ar-Rifai.
niku pendiri thariqah rifaiyah. Nggih, tapi nek cara pendiri ngoten nek thariqah niku kaya mboten kaya NU mendirikan NU mboten. Jadi mudawamah melazimkan wirid, melazimkan napa nggih. Terus akhirnya menjadi pengikut akhir menjadi jamiyah, kemudian menjadilah ia thariqah rifaiyah. Masih Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani nggih ngoten, mboten terus mendirikan ae melok aku iki thariqah Qadiriyah mboten. Beliau niku istiqomah sampai akhir hayatnya melazimi niku, kemudian dilanjutkan oleh generasi berikutnya. Maka karena ini tinggalannya Syekh Abdul Qadir Jilani, maka disebutnya kok thariqah Qadiriyah. Lah, Rifai ini ngeten. Imam Ahmad bin Ali Ar-Rifai niku ulama besar. Bahkan tokoh yang mampu pada generasi berikutnya mewariskan suatu jalan, suatu thariqah wirid yang kemudian dikenal, dinisbatkan dengan nama beliau jenenge napa thariqah Rifaiyah. Niki sing kathah teng mriku teng Baghdad niku, Mesir. Lah, niki Imam Rifai niki dadi wali niki, Bu. Niki mergo bojone. Mergo bojo. Jadi Imam Rifai ini terkenal orang yang paling ngalah kepada istrinya. Kebetulan istrinya niki memang secara duniawi, secara terah, secara kehidupan lebih hebat daripada Imam Rifai niki pancen niku mulai cilik wis dididik wong sederhana. Ternyata setelah besar dijodohkan dengan seorang wanita sing ketus niku. Ketus. Sampai niki teng kitab niku diceritakan bahwa pada suatu hari lah damele wong jenenge tokoh masyarakat lak ditamoni, termasuk ditamoni para alumni nggih. Alumni sing mondok sing biasa biyen-biyen wiritan kali Imam Ahmad bin Ali Ar-Rifai. Pada suatu hari ketika ada tamu termasuk di antara alumninya niku dadakno pakaiane Syekh Ahmad Rifai niku termasuk ana suweke, terus mestine senengane kelambi putih niku akeh ireng-irenge. Dadakno mari digepuki bojone. Nganggo entong, nganggo napa jenenge kendil. Guapuki nggih, nganggo irus barangkali. Akhire kotor kabeh niki kelambine. Kotor kabeh nang tamu. Mantun ngoten. Dadakno santrine bisik-bisik. Sampeyan niku duwe guru. Jika ditangleti Imam Rifai, mari dilokno diajar ibuke niki ngoten. Dari santri sampean niku dadi santri, gurune dikepeki bojone meneng ae. Allahumma sholli ala Muhammad. Mantun ngoten. Akhirnya dalam satu riwayat kadang diselidik kali apa kok cek kendele bojone iki kali Imam Ahmad bin Ali Ar-Rifai. Selidik punya selidik. Kendel niku soale pancen sing wedok niki sugih, Imam Rifai niki miskin. Termasuk selidik punya selidik, ternyata mas kawine durung lunas dibayar. Gila angsal ta. Jenenge sing penting niat bayar tapi dereng dibayar. Akhirnya seluruh bojone. Mergo ngerti sebabe ngoten. Wis gak trimo sang guru di ngono. Akhire santri niku wangsul urunan. Nggih. Urunan nek mboten salah sampai 200 dirham. Napa pinten? Sekian dirham lajeng disampaikan teng Kanjeng Syekh. Ana apa? Niki kula mireng panjenengan gadah tanggungan. Ngeten-ngeten. Niki panjenengan sukaaken dateng Bunyai supaya mboten seluruh kali panjenengan. Lho. Kok ya gelem mimpi aku mlebu swarga ya. Dadakno ditebak kali Syekh Ahmad Ar-Rifai niki nggih.
Nopo santri ini kok giat, seneng luar biasa nang Syekh Rifai, soalnya mimpi Imam Rifai niki nok suargone istilah ulama inda fi jannati fi Al-Quran inda malikim muqtadir. Pokoknya mlebu swarga. Mimpi Imam Rifai ini ke mlebu swarga. Ayo, kon ngene iki lak mergo ndelok aku nang swarga ya. Wis tala, Jarno isu niki kaya ngene iki mergo barokah bunyaine nyeneni aku sabar sehingga saya ini Masya Allah diparingi hati puas sampai kon mimpi swarga esuk mlebu swarga ngono iku mergo saking kuwate saya menghadapi istri. Tapi pun ngeten lho Bu, mungkin diterapaken teng bojone. Allahumma sholli ala Muhammad. Loh, sing ngeten niki mboten Syekh Imam Ahmad Ar-Rifai mawon. Wonten Al-Habib Abdurrahman nggih. Teng Yaman niki. Nggih wonten cerita yang sama, hampir sejenis dengan ini. Ini kaum wanita sing kereng tapi menyebabkan suaminya malah soleh. Nopo? Ya karena Gusti Allah memasangkan nggih, mbok menawi keras tapi kerasnya keras bener mboten ngawur. Wiritane tepak, oleh ngerumat anak tepak, tapi kereng nggih, termasuk nang bojo kereng sampai ngepuki niku wau nggih. Tapi ngepuki mboten ngangge palu nggih, ngangge irus-irus ngoten niku wau. Diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kekerasan tapi seimbang dengan kebenaran yang menjadi misi, yang menjadi visi daripada perjuangannya ibu niku wau. Jadi oleh kereng Bu teng anake teng bojone, tapi yang penting berada di atas norma-norma kebenaran. Ojo sampai jadi ibu nggih ngomong mbok bojone kok lho, ya. TV ini tonggo wis ganti kene kudu ganti ae. Oh niki mboten angsal ngeten niki. Nggih. Kok lho anake anu dibiayai sakmene mboten angsal nggih. Ya, jadi artinya apa? Banyak contoh yang memilah dan memilihkan kaum ibu menjadi manusia-manusia yang berperan sesuai dengan kedudukannya untuk melahirkan generasi soleh dan solehah yang ditinggalkan oleh kaum ibu. Lah mugi-mugi kula panjenengan soyo. Nah ini cerita sik kathah iki. Apa malih nek cerita tentang ibuke sinten Imam Ahmad Ibnu Hanbal dan walhasil ada kitab khusus yang menerangkan tentang ummahatun sona'na rijalan, para kaum ibu yang mencetak generasi-generasi soleh yang besar. Niku ibu disebutkan judul niku ummahat, kaum ibu yang mampu melahirkan putra putri yang berprestasi. Niku ibu. Makanya pun leres nek balik nang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinten ya Rasulullah menungso sing harus saya kasihi, saya cintai, saya hormati sepanjang hidup saya? Qala ummuk, ibumu. Tsumma man? Kemudian nulis sinten ya Rasulullah, kemudian siapa ya Rasulullah? Kanjeng Nabi tetap jawab, qala ummuk, ibumu. Setelah dua kali, kemudian siapa ya Rasulullah? Qala tsumma abu. Kemudian bapak. Niki nek teng jero omah. Soale napa? Ya ibu itu memang kaum lemah, makanya sejarahnya. Lah niki sejarah setelah peradaban dan pengajaran serta ajaran Islam. Nek sebelumnya, manusia ibu niku dianggap separuh menungso, separuh barang, diperjualbelikan, dijadikan nopo bahan-bahan untuk penghibur saja. Niku di zaman jahiliyah, naudzubillahi min dzalik. Tetapi Islam
dengan ayat yang saya bacakan tadi, innal muslimin wal muslimat dan seterusnya, meletakkan tentang kesempatan, fungsi dan peluang yang sama di tempat yang berbeda untuk mencari dan meridho dan meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kula panjenengan saya kaum bapak, demikian juga panjenengan saya kaum ibu, ditakdirkan dening Allah Subhanahu wa taala menjadi bapak-bapak yang sesuai tanggung jawabnya dengan amanat Allah Subhanahu wa taala, amanat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana napa jenenge dalam hadisnya, farrajulu ra'in, nggih, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Demikian juga kaum ibu, mudah-mudahan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ibu-ibu dari para putra-putri yang soleh dan solihah, sehingga apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala tentang Al-Qur'an, nggih, napa jenenge, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama amalatnahum min amalihim min syai'. Putra putri panjenengan saya niku akan dikumpulkan kembali dengan Anda, dengan para kaum ibu, kaum bapak di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus Al-Quran ngoten, syaratnya biimanin walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Kalau bapak dan para ibu mampu menanamkan norma-norma keimanan, akhlak-akhlak keislaman yang membuat putra-putrinya masuk surga, putra-putri sing masuk surga niku wau pasti akan menarik bapak, ibu dan kakek-kakeknya untuk turut bersama-sama di surga. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Nggih niki mawon keranten niku wau sampun bates sampai isyraq, niki pun isyraq kula wangsulaken dhateng panah.